Baik, kita mulai saja. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang ke-12. Jadi topik kita pada pertemuan ini yaitu perencanaan kapasitas strategi untuk jasa. Tentu dalam pertemuan yang sebelumnya kita sudah menentukan bagaimana merancang peralatan, bagaimana menentukan lokasi yang tepat. Dan pada pertemuan ini juga kita bagaimana juga merencanakan kapasitas untuk kebutuhan jasa kita. Tentu kita harus mengetahui berapa banyak jasa yang akan mau kita berikan, berapa banyak kebutuhan akan keterampilan daripada karyawan yang akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di dalam hal pelayanan. Tentu dalam pertemuan ini ada 5 materi yang bisa kita sampaikan. Pertama materinya itu definisi kapasitas dan perencanaan kapasitas. Materi yang kedua itu keputusan kapasitas bersifat strategis. Yang ketiga mendefinisikan dan mengukur kapasitas. Materi yang keempat yaitu faktor-faktor penentu kapasitas efektif, dan materi yang terakhir yang kelima yaitu formulasi strategi. Kita lihat dulu definisi daripada kapasitas dan perencanaan kapasitas. Kapasitas atau capacity itu mengacu pada batas atas atau beban maksimum yang bisa ditangani oleh unit operasional. Jadi di dalam satu unit bisnis, dalam satu unit usaha, tentu memiliki keterbatasan waktu, tentu memiliki keterbatasan tenaga kerja, tentu memiliki keterbatasan modal, tentu memiliki keterbatasan kualitasnya akan bahan baku atau material. Tentu karena adanya keterbatasan tadi, tentu kita akan membatasi seberapa banyak layanan jasa, seberapa banyak produk barang yang akan mau kita produksi dalam waktu 1 hari misalnya, atau dalam waktu 1 jam, berapa layanan yang harus mau kita berikan atau selesaikan dalam 1 jam. Seperti itulah kapasitas. Yang berikutnya, beban tersebut dapat berupa jumlah unit fisik yang dihasilkan, baru atau jumlah jasa yang dilakukan. Seperti yang saya sebutkan tadi, tentu kalau berkaitan dengan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk dalam bentuk barang, tentu dia akan berbicara tentang menghasilkan jumlah unit barang. Kan gitu ya, berapa 1 hari jumlah unit barang yang akan mau mereka produksi, tentu harus disesuaikan dengan input daripada bahan baku atau material dan input daripada tenaga kerja. Baru beban juga termasuk dalam jumlah jasa yang dilakukan. Tentu berkaitan dengan usaha-usaha jasa, mereka dalam tempo waktu berapa banyak jumlah jasa yang akan mau mereka selesaikan atau mereka layani. Unit operasional bisa berupa pabrik, departemen, mesin, toko, tempat usaha, ataupun tenaga kerja. Kebutuhan kapasitas meliputi peralatan, ruang, dan keterampilan karyawan. Tentu kalau kita ingin menghasilkan suatu produk dalam bentuk barang atau suatu layanan, tentu harus kita didukung oleh peralatan yang memadai. Kan gitu ya. Baru ruang, terutama dalam hal memberikan layanan jasa yang tentu langsung dirasakan oleh konsumen atas layanan kita, tentu kita harus menyediakan ruang, fasilitas, seperti yang kita pernah bahas dalam materi kita sebelumnya, di mana kita harus merancang tata letak fasilitas seperti peralatan, ruangan yang aman, yang nyaman, sehingga memudahkan, memberikan kelancaran bagi pelayanan ataupun dalam hal operasionalisasi produksi. Sasaran perencanaan kapasitas strategis adalah mencapai kesesuaian antara kemampuan pasokan organisasi jangka panjang dengan prediksi tingkat permintaan jangka panjang. Ada kata kesesuaian, seperti yang tadi kita sebutkan di awal, karena setiap perusahaan memiliki keterbatasan. Begitu ya. Jadi dengan adanya keterbatasan tadi, maka bagaimana perusahaan itu bisa menyesuaikan kemampuan mereka atas input sebagai faktor produksi di dalam mendukung aktivitas untuk menghasilkan output dalam bentuk barang. Tentu ini harus dipikirkan dalam jangka panjang. Apakah dalam jangka panjang bisa secara berkesinambungan memberikan layanan yang baik, menghasilkan produk yang baik, kan begitu. Yang selanjutnya, alasan organisasi terlibat dalam perencanaan kapasitas yaitu
Yang pertama, perubahan permintaan. Tentu kan kebutuhan dan keinginan manusia tentu terus berkembang, sehingga permintaan terhadap suatu produk atau terhadap suatu layanan akan terus berubah, akan terus berkembang. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaan harus menyesuaikan pemenuhan kapasitas di dalam hal perubahan permintaan konsumen. Sama seperti halnya contoh sederhana ketika hari-hari besar, ya kan, ketika hari-hari besar keagamaan, tentu permintaan layanan untuk produk-produk makanan, kuliner, ya kan, atau aksesoris dan sebagainya. Itu kan meningkat pada hari-hari besar. Tentu bagaimana perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk makanan atau kuliner ataupun produk-produk aksesoris harus menyesuaikan kapasitas produksi mereka dengan perubahan permintaan ketika terjadi permintaan yang tinggi pada hari-hari besar. Begitu. Sama seperti kalau weekend. Kalau dari weekend akhir minggu, tentu banyak orang yang berada di menikmati liburan sehingga menggunakan jasa hotel untuk penginapan. Maka hotel harus bisa menyesuaikan kapasitas ruangan, kapasitas layanan yang akan mereka berikan ketika ada hari-hari besar, hari-hari weekend yang akan di mana terjadi perubahan permintaan konsumen yang tinggi. Yang kedua, perubahan teknologi. Karena sekarang teknologi semakin berkembang yang mengarah kemana sistem kerja yaitu digitalisasi. Sehingga mau tidak mau sistem kerja yang konvensional yang memakan waktu banyak, yang tidak efektif, yang tidak efisien, ya kan, tentu akan berubah sistem kerja yang semakin modern karena didukung oleh teknologi tinggi, teknologi yang berbasis digital, sehingga terjadilah perubahan kapasitas. Sebagai contoh, kalau kita sebelumnya menggunakan sistem kerja konvensional yang banyak menggunakan tenaga kerja manusia, sebagai contoh kita hanya bisa menghasilkan 100 produk barang. Tetapi karena adanya perubahan teknologi, di mana mesin-mesin sudah canggih, ya kan, sehingga kita bisa menggantikan sebahagian tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin, maka kita bisa meningkatkan perubahan kapasitas kita menjadi 500 satu hari. Bisa saja karena perubahan teknologi terjadi perubahan kapasitas dalam hal produksi. Yang ketiga, perubahan lingkungan. Tentu lingkungan terus semakin berkembang, baik lingkungan organisasi maupun lingkungan eksternal organisasi. Yang keempat, ancaman atau peluang yang dirasakan. Terkadang peluang itu menjadi suatu ancaman, ya kan? Atau peluang itu menjadi suatu bagaimana perusahaan bisa meningkatkan kapasitas atau persaingan yang lebih baik, sehingga perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya, meningkatkan kualitasnya, meningkatkan pelayanannya. Yang berikutnya beberapa pertanyaan dasar dalam perencanaan kapasitas itu jenis kapasitas yang dibutuhkan, berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan, kapan kapasitas dibutuhkan. Itulah berkaitan dengan pertanyaan tentang perencanaan kapasitas. Selanjutnya, keputusan kapasitas bersifat strategis. Keputusan kapasitas jadi sangat penting bagi organisasi karena alasan yang pertama, keputusan kapasitas berdampak pada kemampuan organisasi untuk memenuhi permintaan produk dan jasa yang akan datang. Pada dasarnya, kapasitas membatasi tingkat output atau keluaran yang layak. Memiliki kapasitas agar dapat memenuhi permintaan yang seringkali menyebabkan perusahaan dapat mengambil keuntungan dari laba yang besar. Artinya, karena tadi memiliki keterbatasan kemampuan, ya, dalam hal keterbatasan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan penggunaan peralatan atau mesin, keterbatasan berkaitan dengan waktu, modal, dan sebagainya, tentu bagaimana tadi perusahaan harus menyesuaikan keterbatasannya dengan kemampuan yang harus mereka tanggung jawabi, kemampuan yang harus mereka berikan dalam hal pemenuhan atau pelayanan akan produk atau jasa yang akan mereka berikan kepada konsumen. Yang kedua, keputusan kapasitas mempengaruhi biaya operasional. Tentulah semakin besar kapasitas output atau keluaran,
atau produk yang akan mau kita hasilkan tentu akan membutuhkan biaya operasional. Itu termasuk biaya operasional itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya distribusi, biaya pengangkutan, dan sebagainya. Jadi semakin besar kapasitas yang mau kita hasilkan, yang mau kita berikan, yang mau kita layani, tentu harus didukung dengan biaya operasional yang tinggi. Yang ketiga, biasanya kapasitas adalah faktor penentu utama biaya awal. Jadi semakin besar kapasitas unit produktif, semakin besar biayanya. Karena kita mau menghasilkan produk, maka kita harus merencanakan dulu atau menganggarkan dulu kira-kira berapa banyak biaya, berapa besar biaya yang harus kita keluarkan untuk mendukung produksi atau mendukung pelayan kita untuk memenuhi kapasitas yang akan mau kita berikan. Yang keempat, keputusan kapasitas seringkali meliputi komitmen sumber daya jangka panjang dan fakta bahwa setelah keputusan tersebut diimplementasikan, keputusan tersebut bisa sulit atau tidak mungkin diubah tanpa menimbulkan biaya yang besar. Yang kelima, keputusan kapasitas bisa mempengaruhi daya saing jika perusahaan memiliki kelebihan kapasitas. Artinya, jika kita mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih tinggi, atau menghasilkan produk lebih banyak daripada para pesaing kita, tentu kita akan menjadi para pemimpin pasar atau leader market, kan gitu ya. Karena kita mampu bisa memenuhi target pasar yang lebih luas. Tetapi kalau kita hanya sebatas memasuki pasar yang kecil atau memenuhi kebutuhan konsumen yang kecil, tentu kita akan kalah saing dengan para pesaing-pesaing kita yang ada. Jadi maka dikatakan keputusan kapasitas ini sangat mempengaruhi dalam hal daya saing. Yang keenam, kapasitas mempengaruhi kemudahan pengelolaan. Memiliki kapasitas yang tepat dapat membuat pengelolaan lebih mudah dibandingkan ketika kapasitas tidak seimbang. Yang ketujuh, globalisasi telah meningkatkan kepentingan dan kerumitan keputusan kapasitas. Yang kedelapan, karena keputusan kapasitas seringkali meliputi sumber keuangan yang besar dan sumber lainnya, organisasi perlu merencanakan jauh di awal. Jadi perencanaan itu harus baik dalam hal menghasilkan produk, dalam hal memberikan pelayanan. Karena ini berkaitan dengan modal atau keuangan yang harus digunakan dalam mendukung operasionalisasi dalam pemenuhan kapasitas. Materi yang berikut itu mendefinisikan dan mengukur kapasitas. Kapasitas seringkali mengacu pada batas atas dari tingkat output atau keluaran. Meskipun hal ini tampaknya cukup sederhana, ada kesulitan tidak menonjol dalam mengukur kapasitas sebenarnya pada kasus tertentu. Kesulitan ini muncul karena interpretasi artinya bagaimana kita mendeskripsikan, bagaimana kita menerjemahkan dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika dalam hal menjalani aktivitas operasionalisasi. Kesulitan ini muncul karena interpretasi yang berbeda-beda mengenai istilah kapasitas dan masalah mengidentifikasi ukuran yang layak untuk situasi tertentu. Ada dua definisi kapasitas yang sederhana, yaitu yang pertama kapasitas desain, yaitu tingkat output atau kapasitas jasa maksimal yang didesain untuk operasional, proses, atau fasilitas. Yang kedua definisi adalah kapasitas efektif, yaitu kapasitas desain dikurangi fasilitas seperti waktu pribadi, perawatan, dan limbah. Jadi efektif sini sama dengan pengertian keefektifan yang pernah kita bahas, yaitu masalah ketepatan waktu di dalam pemenuhan kapasitas. Tentu itu akan disesuaikan dengan bagaimana penggunaan fasilitas, bagaimana perawatan daripada fasilitas untuk memenuhi kapasitas, dan akhirnya juga ketika kita menghasilkan kapasitas atau produk, tentu ada berkaitan dengan limbah. Yang kedua, bentuk daripada ukuran kapasitas yang berguna untuk ukuran efektivitas sistem, yaitu yang pertama efisiensi adalah rasio output atau keluaran aktual terhadap kapasitas efektif. Rumus dari efisiensi itu dapat kita lihat dalam sini, output aktual dibagi kapasitas efektif. Yang kedua, penggunaan kapasitas adalah rasio output aktual terhadap kapasitas desain. Rumusnya itu
penggunaan kapasitas sama dengan output aktual dibagi kapasitas desain. Ini banyak terdapat di teori-teori di dalam buku manajemen operasionalisasi. Nanti mahasiswa bisa melihat contoh-contoh daripada bagaimana untuk menyelesaikan tentang efisiensi, bagaimana menentukan penggunaan kapasitas. Kedua ukuran tersebut tentu di atas dinyatakan dalam bentuk persentase. Untuk menghasilkan efisiensi nanti ada persentase berapa persen dia efisiennya, baru berkaitan efektivitas atau penggunaan kapasitas itu ada presentasinya. Materi berikutnya faktor-faktor penentu kapasitas efektif. Yang pertama, fasilitas desain fasilitas termasuk. Yang pertama, ukuran dan ketentuan ekspansi. Yang kedua, faktor lokasi seperti biaya transportasi, jarak ke pasar, penawaran tenaga kerja, sumber energi, serta ruang untuk ekspansi. Yang ketiga, berkaitan dengan fasilitas desain fasilitas, yaitu tata letak tempat kerja seringkali menentukan seberapa lancar pekerjaan dapat dilakukan. Ini sama seperti pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu bagaimana menentukan lokasi. Lokasi itu harus strategis karena berkaitan dengan kecepatan, kemudahan dalam pemenuhan sumber daya bahan baku, pemenuhan dalam hal sumber daya manusia, dan berkaitan dengan transportasi serta distribusi akan output kita. Dan penentuan desain fasilitas juga sama seperti pembahasan kita sebelumnya, itu berkaitan dengan bagaimana merencanakan tata letak fasilitas sehingga bagaimana memudahkan, memberikan kemudahan, kelancaran, sehingga akan menentukan prinsip efisiensi dan efektivitas. Baru yang poin D berkaitan dengan desain fasilitas, yaitu faktor lingkungan seperti pemanasan, penerangan, dan ventilasi juga berperan penting dalam menentukan apakah karyawan dapat bekerja secara efektif atau apakah mereka harus berjuang untuk mengatasi karakteristik desain yang tidak bagus. Ini berkaitan dengan kenyamanan di dalam hal lingkungan kerja. Semakin baik lingkungan kerja, fasilitas kerja kita tentu akan mendukung semangat produktivitas dan komitmen karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas, dan akhirnya akan berdampak terhadap kinerja individual secara menyeluruh. Yang kedua berkaitan dengan fasilitas, yaitu faktor produk dan jasa. Desain produk atau jasa dapat memiliki pengaruh luar biasa pada kapasitas. Contohnya ketika objeknya sama, kemampuan sistem untuk menghasilkan objek tersebut biasanya jauh lebih besar daripada ketika objek berbeda-beda. Yang ketiga, faktor proses. Kemampuan dari kuantitas atau jumlah proses merupakan faktor penentu kapasitas yang nyata. Faktor penentu yang tidak terlalu menonjol adalah pengaruh mutu output atau keluaran. Yang keempat, faktor manusia. Tugas yang merupakan pekerjaan, berbagai aktivitas yang dilakukan, serta pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan akan berdampak pada output potensial dan aktual. Di samping itu, motivasi karyawan memiliki hubungan sangat penting terhadap kapasitas, seperti halnya kemangkiran dan perputaran tenaga kerja. Sumber daya manusia di dalam teori manajemen SDM memiliki peran penting di dalam hal merencanakan, dalam hal melakukan aktivitas, dalam hal mengawasi. Oleh karena itu, manusia sangat berperan dalam penentuan jumlah kapasitas produksi, di dalam hal penentuan kualitas produksi. Jadi semakin tinggi produktivitas, semakin tinggi kinerja karyawan, maka akan semakin baiklah produk yang akan dihasilkan, semakin baik juga kualitas yang akan dihasilkan juga. Sebaliknya, ketika terjadi penurunan semangat, terjadi penurunan produktivitas, sehingga akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan, sehingga berdampak kepada menurunnya kapasitas produksi terhadap suatu produk. Yang kelima, faktor kebijakan. Kebijakan manajemen dapat mempengaruhi kapasitas dengan menyediakan atau tidak menyediakan pilihan kapasitas seperti lembur atau giliran kerja seperti shift kedua atau giliran kerja shift yang ketiga. Jadi semakin tinggi kapasitas produksi yang mau kita hasilkan, tentu harus kita tetapkan apakah kita harus menentukan kebijakan lembur
di luar jam kerja, atau kita harus membagi waktu jam kerja. Ada shift pertama, shift kedua, dan shift ketiga. Karena manusia memiliki keterbatasan tenaga, maka biasanya maksimal jam kerja yang dibebankan kepada tenaga kerja atau karyawan itu antara 8 jam sampai 9 jam. Lebih dari situ, maka perusahaan harus menetapkan jam lembur. Kan begitu. Jam lembur tentu harus dihargai dengan kompensasi karena mereka sudah menjalani tugas di luar daripada jam kerja. Atau kebijakan karyawan juga bisa menentukan pembatasan waktu. Apakah shift pertama atau jam kerja yang pertama melakukan pekerjaan 7 jam, menyelesaikan pekerjaan 7 jam, masuk kepada shift yang kedua atau shift yang ketiga, tergantung kepada kapasitas yang harus dihasilkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, seperti kami dulu di dalam pabrik kelapa sawit, kami dibagi terhadap 3 shift. Makanya kami bisa masuk jam 8 pagi, operasional produksinya sampai jam 7 pagi. Tetapi dibatasi sama dengan shift. Shift pertama sampai dengan 8 jam, shift yang kedua sampai dengan 8 jam, shift yang ketiga sampai dengan 8 jam. Maka bisa dalam 3 kali 8 berarti 24 jam. Maka bisa dia berproduksi selama 24 jam. Hampir sama dengan hitungan 1 hari begitu ya. Jadi tergantung kepada pemenuhan kapasitas yang akan mau dihasilkan oleh perusahaan. Yang keenam, faktor operasional. Masalah penjualan bisa terjadi ketika organisasi memiliki perbedaan kemampuan peralatan di antara berbagai alternatif peralatan atau perbedaan persyaratan pekerjaan. Keputusan penyediaan persediaan, pengiriman yang terlambat, persyaratan pembelian, penerimaan pembelian bahan baku dan suku cadang, pemeriksaan mutu dan prosedur, pengendalian juga dapat berdampak pada kapasitas yang efektif. Yang ketujuh, faktor rantai pasokan. Faktor rantai pasokan harus dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas jika terjadi perubahan besar kapasitas. Pertanyaan pentingnya meliputi apakah dampak perubahan terhadap masuk, pergudangan, transportasi, dan penyalur. Jika kapasitas akan meningkat, apakah unsur rantai pasokan bisa menangani peningkatan tersebut? Sebaliknya, jika kapasitas akan menurun, apakah dampak kerugian bisnis terhadap unsur rantai pasokan? Nah, itu berkaitan rantai pasokan ketika kita menjalin kerjasama dengan penyedia bahan baku. Tentu ini akan mempengaruhi perencanaan kapasitas kita. Sebagai contoh, kalau perusahaan penyedia bahan baku hanya mampu menghasilkan atau menyediakan bahan baku untuk produksi kapasitas kita yang kecil, tentu akan berdampak terhadap kapasitas produksi yang akan kita hasilkan. Jadi kalau semakin banyak penyedia bahan baku menyediakan bahan baku kita dalam jumlah yang besar, maka akan mempengaruhi kapasitas kita dalam menghasilkan produksi. Yang kedelapan, faktor eksternal. Standar produk terutama standar minimum mutu dan kinerja dan dapat membatasi pilihan manajemen untuk meningkatkan serta menggunakan kapasitas. Dengan demikian, standar polusi pada produk dan peralatan seringkali mengurangi kapasitas efektif. Ini berkaitan dengan kebijakan atau regulasi atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pembatasan akan limbah atau pencemaran lingkungan yang seringkali perusahaan harus memikirkan penggunaan peralatan, ya kan? Kalau peralatan yang digunakan oleh perusahaan menimbulkan kebisingan, menimbulkan polusi, ya kan, tentu akan dipikirkan lebih lanjut oleh perusahaan untuk penggunaan peralatan-peralatan yang lebih baik lagi. Materi berikutnya berkaitan dengan formulasi strategi. Organisasi bisnis biasanya mendasarkan strategi kapasitasnya pada asumsi dan prediksi pola permintaan jangka panjang, perubahan teknologi, serta perilaku kompetitor atau para pesaing. Strategi ini biasanya melibatkan, yang pertama, tingkat pertumbuhan dan variabilitas permintaan. Yang kedua, biaya untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas berbagai ukuran. Yang ketiga, tingkat dan arah inovasi teknologi. Yang keempat, kemungkinan perilaku kompetitor atau para pesaing. Dan yang kelima, ketersediaan modal
dan input lainnya. Berikutnya, keputusan penting perencanaan kapasitas berkaitan dengan yang pertama jumlah kapasitas yang dibutuhkan, yang kedua penentuan waktu perubahan, yang ketiga kebutuhan untuk memelihara keseimbangan di seluruh sistem, yang keempat tingkat fleksibilitas fasilitas dan tenaga kerja. Menentukan jumlah kapasitas melibatkan pertimbangan harapan permintaan dan biaya kapasitas. Dalam beberapa kasus, keputusan dapat dibuat untuk menyertakan kapasitas menganggur, yang merupakan jumlah kapasitas yang melebihi harapan permintaan ketika ada berbagai ketidakpastian mengenai permintaan. Ada kalanya permintaan-permintaan yang memang harus kita penuhi di pasar itu kadangkala tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan kita rencanakan. Mungkin karena ada faktor lain. Sama seperti dalam situasi COVID yang tahun lalu. Tentu di awal tahun 2000, Januari tahun 2020, tentu perusahaan sudah melakukan planning atau perencanaan dalam hal pemenuhan permintaan terhadap pasar. Tetapi ketika bulan Februari 2020 sudah terjadi COVID, semua apa yang direncanakan, apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan yang direncanakan karena sudah ada pembatasan sosial secara besar-besaran, kan gitu ya, sehingga akan mempengaruhi terhadap hal kapasitas, pemenuhan kapasitas dan dalam hal pemenuhan permintaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan terhadap pangsa pasarnya. Kapasitas menganggur dinyatakan dalam persentase. Kapasitas menganggur sama dengan 100% dikurang penggunaan kapasitas. Biasanya semakin besar tingkat ketidakpastian permintaan, semakin besar jumlah kapasitas menganggur yang digunakan. Organisasi bisnis yang memiliki produk atau jasa standar biasanya memiliki kapasitas menganggur yang lebih kecil. Biaya dan prioritas kompetitif juga merupakan faktor penting. Penentuan waktu berkaitan dengan ketersediaan modal, waktu tunggu yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan harapan permintaan. Keseimbangan memerlukan perubahan kapasitas yang sebanding dalam semua bidang yang terkait. Ketidakpastian permintaan dan tingkat variasi persyaratan kerja akan mempengaruhi tingkat fleksibilitas sistem yang dibutuhkan. Dan materi yang terakhir ini berkaitan dengan tahapan proses perencanaan kapasitas. Dapat kita lihat, yang pertama mengestimasi kebutuhan kapasitas masa mendatang, yang kedua mengevaluasi kapasitas dan fasilitas saat ini, serta mengidentifikasi kesenjangan. Kesenjangan itu kira-kira ada nggak gap-nya, ada nggak yang dapat mempengaruhi kapasitas kita. Contoh, barang yang rusak, atau keterlambatan ketersediaan sumber bahan baku, atau kelemahan atau keterbatasan daripada kemampuan sumber daya manusia dalam hal menghasilkan kapasitas atau produk. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Apakah kita menggunakan teknologi yang baru, atau kita dalam memenuhi kebutuhan kapasitas yang besar, kita harus menambah tenaga kerja atau karyawan kita. Atau untuk menghasilkan kapasitas produksi yang berkualitas, apakah kita perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan karyawan dalam hal menggunakan peralatan. Tentunya akan mempengaruhi hasil produksi kita. Yang keempat, tahapan proses perencanaan kapasitas yaitu melakukan analisis keuangan dari setiap alternatif. Tentu setiap kebijakan, setiap alternatif yang kita tetapkan dalam hal mendukung kapasitas tentu berkaitan dengan keuangan, modal yang kita butuhkan. Yang kelima, menilai masalah kualitatif yang penting untuk setiap alternatif. Yang keenam, memilih alternatif untuk mengejar yang akan menjadi alternatif terbaik dalam jangka panjang. Tentu ada beberapa opsi atau alternatif di dalam hal pemenuhan kebutuhan kapasitas dalam jangka panjang. Yang ketujuh, menerapkan alternatif terpilih. Yang kedelapan, memantau hasilnya atau monitoring. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam topik pertemuan ini. Tentu lebih lanjut kita bisa berdiskusi. Saya berikan kesempatan kepada setiap mahasiswa kalau ada yang mau kita diskusikan.